Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu elastisitas. Apa sih elastis itu? Ya mungkin bagi kalian sering mendengarnya, cuma nggak tahu apa arti elastis. Perhatikan karet gelang ini. Karet gelang ini biasanya kalian sebut elastis nggak sih? Kalau pair ini kalian nyebut elastis juga nggak sih? Nah, kalau dari dua benda itu kira-kira kalian udah kebayang belum? Apa sih elastis itu? Kalau masih belum kebayang, yuk kita bahas balikannya. Nah, elastis kalau di dunia fisika kita memiliki lawan yang namanya plastis. Coba perhatikan sifat benda-benda berikut yang menurut saya sifatnya plastis. Gimana? Udah bisa bedain apa itu elastis, apa itu plastis? Udah bisa ngertiin elastis itu apa, plastis itu apa? Elastis itu kondisi ketika benda pas dikasih gaya masih balik lagi ke bentuk semula. Sementara kalau plastis, ketika dikasih gaya bendanya nggak balik lagi ke bentuk semula. Pada realnya semua benda itu punya dua fase itu. Akhirnya jadi benda itu pada kondisi tertentu dia itu masih elastis. Pada kondisi ketika melebihi elastis maka dia jadi plastis. Dalam fisika ilmu elastisitas menjadi penting. Kenapa? Karena berguna pada saat pendesanan. Nah, ini mengacu pada bahwa setiap benda mempunyai dua sifat itu, yaitu sifat elastis dan sifat plastis. Pada saat suatu benda diberi gaya, maka dia seperti yang kita pelajari di sebelum-sebelumnya adalah berubah bentuknya. Berubah bentuk apa sih yang paling dasar? Yaitu berubah panjangnya, yaitu ada pertambahan panjangnya. Seorang ilmuwan bernama Hooke sudah melakukan percobaan dan dia mengumpulkan bahwa terdapat di daerah elastis dan daerah plastis yang gambarnya seperti pada diagram. Lah, pada diagram yang dia buat ada dinamakan daerah yang kita sebut daerah linear. Daerah linear ini disebut sama dia daerah Hooke, yaitu di mana hukum Hooke berlaku. Hukum Hooke itu apa maksudnya? Jadi ketika gayanya itu bertambah sebesar 1 Newton, maka pertambahan panjangnya itu selalu konsisten. Ya, jadi misal dari 2 ke 3 sama dari 3 ke 4, pertambahan panjangnya itu selalu sama. Tetapi nanti setelah daerah Hooke atau daerah linear akan ada daerah yang lebih cekung yang kita sebut masih elastis, di mana nanti dia bisa balik lagi. Setelah itu baru melewati batas elastis yang menjadi plastis. Setelah plastis akan namanya ada titik hancur. Titik hancurnya apa? Dimana benda itu udah pasti rusak. Ketika suatu benda dikenai gaya, maka ada beberapa aspek yang diperhitungkan, terutama masalah pada hal elastisitasnya, yaitu yang pertama adalah tegangan, yang kedua regangan, yang ketiga adalah modulus Young dari benda itu sendiri. Aspek pertama adalah tegangan. Jadi tegangan memiliki rumus yaitu gaya dibagi luas tekan. Jadi gaya tekan dibagi dengan luas tekannya. Secara satuan, tegangan memiliki satuan yang sama dengan tekanan. Hanya saja berbeda pada prinsipnya, yaitu kalau tegangan menyebabkan dia berubah bentuk, sedangkan tekanan dia tidak menyebabkan berubah bentuk, dan bisa dibilang tegangan hanya di benda padat, tekanan di benda fluida. Aspek kedua adalah regangan. Regangan adalah persentase atau perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang semula. Aspek yang terakhir adalah modulus Young. Kenapa ada modulus Young? Karena ini untuk menjembatani hubungan antara tegangan dan regangan. Jadi ketika kita memberi suatu gaya ke suatu benda, maka ada luas tekan. Lah, akibat luas tekan atau tegangannya ini pasti akan menyebabkan pertambahan panjang. Lah, pertambahan panjangnya ini kan sendiri nggak selalu konstan, ya kan? Nggak selalu konstan. Biasanya berupa persentase. Lah, persentasenya ini adalah regangannya. Lah, apa yang mengatur antara persentasenya dengan tegangannya, inilah yang kita sebut sebagai modulus Young. Modulus Young sendiri memiliki rumus tegangan dibagi regangan. Kenapa kok modulus Young ini menjadi pengatur? Karena modulus Young ini adalah salah satu sifat khas atau kita sebut besaran intensif, yaitu besaran yang tidak berubah tergantung pada bendanya. Jadi setiap benda akan memiliki modulus Young-nya masing-masing. Artinya apa? Setiap benda memiliki aturannya masing-masing, di mana itu mengatur antara tegangan dengan regangannya. Lalu yang terakhir adalah kita akan menghubungkan antara modulus Young dengan konstanta elastik.
Kenapa modulus Young dan konstanta elastik ini bisa dihubungkan? Ya karena kita sama-sama bicara tentang gaya yang dikenakan pada suatu benda padat. Jadi selalu ada aspek yang sama. Yang pertama aspek yang sama adalah gaya. Aspek kedua adalah pertambahan panjang, atau di sini kita tulis delta L. Dari sini kita bisa tahu bahwa K sama dengan E kali A dibagi dengan LO, atau modulus Young K atau konstanta elastik adalah modulus Young dikali dengan luas penampang dibagi dengan panjang mula-mula. Cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.